Dan sebelumnya saya melanjutkan cerita saya minta maaf yang sebesar-besarnya juga. Seandainya nanti di dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, maklum saya ini orang Kelayut tok. Nggak tahu bahasa enggih, cuma nggak tahu. Apa? Enggak. Nah, jadi maklumi saya seandainya nanti di tengah-tengah cerita saya itu ya kata-katanya apa itu, maklumilah. Ya. Ya baiklah, saya akan mulai cerita saya dari permulaan malam harinya. Saya akan bercerita sampai pulangnya selesainya di sana di Wanasaba. Pada malam harinya kita disuruh hiziban instruksi dari Ummuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Ya, kita hiziban di ketua posko masing-masing. Setelah malamnya sampai jam berapa baru selesai, jam 8. Tapi saat itu saya tidak bisa tidur. Kenapa saya tidak bisa tidur? Karena ingin cepatnya pagi, mau mengaji. Nah, itu. Mau mengaji. Dan juga saat itu saya tidak tahu yang namanya Desa Wanasaba. Sedangkan yang saya tahu cuma Kelayu, Pancor, cuma itu. Yang lainnya saya tidak tahu. Ya sih seneng saya. Jurmati Noah benar doang. Terus sampai enggak bisa tidur. Ya lama ketiduran. Pas azan subuh baru bangun. Ya, ini ceritanya dari awal. Sampai setelah sholat subuh, karena anak saya waktu itu masih kecil-kecil, ya kecilnya kelas 1 Sanawiyah, kelas 2, kelas 4 SD, dan kelas 1 SD yang terakhir. Sampai jam 7:30 baru datang mobil. Kita disuruh nunggu, akhirnya yang tunggu tiba pun. Ya kita disuruh naik, tapi baru melangkahkan kaki untuk naik ke mobil itu ada suara yang saya dengar. Bay, dedek prelalo, kumbe lalu ngaji-ngaji, wah jari ragi nih. Ya dia tahu ragi apa? Pikir ta ya ragi cicengeh selalu mengatur rajak bangket. Nah dia tahu kenan ta ragi-ragi empat sampi ke ragi peleceng dia tahu. Dia tahu ragi apa? Yo. Tapi kita tidak hiraukan. Akhirnya kita jalan, akhirnya sampailah di sini yang namanya Anjani. Tapi waktu itu di sini tidak seperti yang kita lihat sekarang. Di sini kebun tebu semua, tidak ada yang seperti ini. Tapi sekarang alhamdulillah, seperti apa yang kita saksikan rasakan itu benar-benar kenyataannya. Ya, terus kami tidak mampir, ya tidak masuk, los, terus kita lihat mobil iring-iringan mobil ini tak putus-putusnya. Seperti ini mobil kami saat itu. Mau jadi mau ini mendahului yang di sini, nggak bisa. Karena banyaknya mobil iring-iringan kami waktu itu, ya Allah, Masya Allah, tak bisa dibayangkan sampai sekarang mobil tak ada. Ya sampailah kami digapok. Ya jalan kan ini kita sudah jalan. Ya jalan terus sampai kami digapok. Nah. Setelah sampai di Gapok, kami disuruh berhenti. Kenapa berhenti? Kenapa kita berhenti? Iya sih kita beli bantal juga. Iya kenapa kita beli bantal? Jadi oleh-olehnya nanti pulang untuk anak-anak. Dan juga kita makan, kan lapar, kita ngaji sampai kapan tuh enggak tahu, kita beli bantal habis, dia itu bantalnya orang apa? Gapok.
Terus tidak lama kita istirahat di sana, lewat mobil, ada 3 mobil. Pokoknya penuh-penuh dengan isinya yang pakaian putih semua. Nah, setelah melewati barisan kami, kami disuruh jalan lagi. Jalan. Akhirnya kami di Lenek. Baru nyampe di Lenek kami di stop lagi. Sehingga dalam hati kami dalam mobil itu, kenapa kita disuruh lagi berhenti? Kita cepat-cepat nyampe biar kita jadi muka. Jalan sudah. Tapi ini instruksi dari Umi. Ya akhirnya kita diam. Datang lagi 4 mobil yang pakaian itu seperti yang terjadi pertamanya. Seperti itu kejadiannya. Setelah melewati kami jalan lagi. Begitu seterusnya. Sampai saya tidak tahu nama desa-desa itu, pokoknya kami disuruh berhenti itu lebih dari 10 kali. Pokoknya orang yang pakaian putih-putih itu melewati kami berapa mobil tidak tahu saya saat itu. Pokoknya banyak sudah. Sampai di Wanasaba. Ini intinya. Sampai di Wanasaba kami disuruh berhenti jauh dari lapangan itu. Lapangan itu jauh. Tempat kami turun itu jauh dari lapangan sana. Terus lapangannya jauh, pokoknya jauh sudah kita jalannya. Tapi untungnya saat itu saya kurus, badan saya kurus, enggak seperti sekarang ini, enggak bisa jalan. Masih juga, tenaga lumayan, enggak seperti sekarang ini sakit, semua sakit. Jalan. Tapi waktu kami jalan itu semua pasukan semuanya, pokoknya ya Allah, enggak tahu betapa banyak manusia di sana. Iya, karena saya itu orangnya gimana ya, orangnya sok mau tahu doang. Pokoknya sok mau tahu. Saya jalan mendahului teman-teman sekampung saya lari. Karena kan badan saya kecil, kurus, kecil lagi kan mau itu. Enggak, bukan seksi. Sampai saya di dalam tempat tetaring ya, saya enggak tahu bahasa tetaring itu. Tetaring tempat pengajian itu saya masuk. Saya ini bukannya kami, karena saya yang punya pengalaman kan waktu itu saya masuk. Saat saya mau duduk, antara duduk dengan berdiri mau antet sudah ribut. Jalan raya dengan tempat pengajian itu jauh. Jadi ya walaupun ribut penyambutan Umi, kita ndak hiraukan. Pokoknya kita mau duduk aja. Tapi kenapa setelah mau duduk semua ribut. Masya Allah, semua bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, saat itu tidak bisa saya. Mungkin kalau orang yang tidak ke sana dia tidak percaya dengan kata-kata saya, tidak akan percaya. Tapi karena saya yang merasakannya, baru masuk aja di sini membaca ini sudah bergetar hati, saya mau menangis. Tapi ya alhamdulillah saya bisa tahan diri. Allahu Akbar. Tidak lama saat itu ya ribut. Ya Allah, semua baca apa yang bisa kita baca, ada di sana bacaan apa, pokoknya keluar dari mulut. Terus kami yang dari sana, dari Majidi, kan bahasa Majidinya, apa nu'en, saling bilang apa nu'en, iya saling tanya, kita enggak tahu, apa nu'en, enggak tahu. Iya, akhirnya enggak tahu saya, apa yang terjadi enggak tahu.
Tapi lama-lama datang pasukan intinya. Weh, si mama-mama sugul, senina-nina tepu. Ndek kanggo sugul lekan ite. Ndek kanggo sugul, pokok sama mama-mama besang wah sugul selapuna. Iya. Basana si ketua posko. Posko saya bukan poskonya anak-anak. Setelah itu baru kita mau duduk langsung tuh. Sudah lari semua. Ya Allah, Masya Allah, apa itu? Enggak tahu. Ternyata sudah ribut. Yang laki-lakinya sudah ribut. Ya Nina mama. Berari, bahasa Kelayu berari. Sugul. Lagu ndek sugul aja ndek tekanggo sugul luah leman tetarang no. Pokok sugul ngeno-ngeno wah deket-deket. Lagu karena saya si kedok saya mau tahu doang. Mau tahu, pokoknya saya mau tahu apapun itu saya mau tahu. Pokoknya saya mau tahu doang. Ya. Ya alhamdulillah kan bisa saya ceritakan kepada anak-anak. Setelah itu baru kami lari ke belakang panggung, mau naik. Kan di belakang panggung itu ada tembok, tapi licin karena itu bebeleng yang punya rumah di sana. Tapi karena takutnya, ya kita ndak bau apa-apa, kita ndak cium. Walaupun bau kencing ndak tahu, pokoknya kita mau naik. Maaf ya, naik. Naik. Tapi ndak bisa kita naik. Kenapa? Karena mungkin karena takut kita atau karena gimana ya ndak tahu. Pokoknya ndak bisa naik. Ada ini salah seorang di antara saya, itu kakak ipar saya. Walaupun saya ceritakan, tapi kan ndak ceritanya jelek. Karena dia beli bantal di Gapok terlalu banyak mungkin. Ya dipegang mau naik, ndak bisa naik karena beratnya ini bantal yang dipegang. Dalam keadaan sadar, terus kakak ipar saya baru dia menyadari bahwa ada bantal di tangannya itu, ada basong bantal gitu doangan. Nya nusa beratin aku. Nah itu katanya. Ya. Akhirnya itu bantalnya dibuang. Me blot lah tini. No mame. Ya, itu katanya kakak ipar saya waktu itu. Terus setelah itu karena kami tak bisa naik karena licin tuh bekas tebabeleng. Kami lari. Tapi larinya itu baru saya berpisah sama teman saya yang dari Majidi. Ndak ada sanak saudara saya satu pun saat itu yang teman saya sekampung itu ndak ada. Akhirnya saya di sana tidak ingat anak, tidak ingat suami. Yang saya ingat cuma pokoknya kita kumpul sama Umi, hidup mati kita serahkan saja kepada Allah, kita sama Umi. Allahu Akbar. Di saat saya kan ini Umi berdiri, terus tolibatnya di bawah, saya nyagreh ke bahasa Kelayunya nyagreh di tengah-tengah, miluk kan jemaah hati no. Terus den maahadah tepuah tini tebareng-bareng tidur temati tebareng-bareng buat temati bareh arang bonita lagu nak mahati no mahadah no meni doang imanu meni doang tepu tebareng tidur temati. Ternyata setelah saya menyadari yang saya pegang tangannya itu anak mahadah, pantesan dia ngiot itu ndak mau dipegang tangannya. Nah di saat itu, pada saat itulah tempat puncak tragedi bersejarah yang saya alami. Waktu kami lari ke sana kemari, mau cari pokoknya pertolongan apa, tapi Umi kan sudah ada di dekat kita. Di saat itu kami menangis. Di saat itu semua kata-kata bacaan, ayat suci apa yang kita baca, pokok apa yang bisa keluar dari hati kita itulah yang kita baca saat itu. Sedangkan Umi dengan lantangnya, weh, itu an. Terus sambil membaca, karena madrasah tempat yang baju putih itu ada di sana, di sebelah sana. Ya, di dekat jalannya masuk ke tempat pengajian itu, terus di sana itu ada madrasah, di sana tempat sarangnya orangnya yang pakaian putih itu. Sampai di sana,
sambil membaca umuna, sambil membaca. Dammarallahu alaihim, dammarallahu alaihim, dammarallahu alaihim. Semua membaca bertasbih Allahu Akbar, semua membaca. Datanglah jamaah kami saat itu yang jadi korbannya, datang di bawah, naik ke tempat ini, ke tempat Umi itu, panggung, dengan hidung, potong hidungnya saat itu. Di saat itu kita menangis semua, ya Allah, kenapa apa mimpinya teman kita semalam? Kenapa terjadi seperti ini? Terus Mahadah yang sedang kasidah itu, paleng pingsan, paleng ya pingsan, sama kan? Iya. Datang itu yang tidak punya hidung, penuh dengan darah semua. Terus saya kan di bawah, yang melihatnya berlumuran darah. Dan lama kemudian karena begitu, ya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa saya ceritakan saat itu gimana perasaannya anak-anakku sekalian. Seandainya ada saat itu menemukan sejarah yang seperti itu, keadaan yang seperti itu, bagaimana perasaannya sida pada sekalian. Lama-lama datang lagi, nih lebur ulun otak nah, lebur ulun otak nah, pada kan ulu koce otak. Nah iya lebur, apa no penyebabnya lebur? Ya tersuruh tebok kenyaman isi pakaian putih le madrasah satuar. Tersuruh tebok kang kenyaman, lagu ndek tebok kenyaman, tak kepalanya yang ditebok. Masya Allah. Datang itu berlumuran darah, bersimpah darah, anaknya 2 meninggal saat itu. Semakin menjerit rasa hati kita. Anak-anak yang kecil semua menangis, semua menangis. Malahan saya tak bisa tahan saat itu. Gimana perasaannya kami semua. Tak lama kemudian datang lagi yang ini, tangannya yang dipotong, tangannya yang dipotong. Datang yang seperti itu, kita lagi berteriak Allahu Akbar, Allah, sehingga almarhum Ustadz Haji Mustafa yang saat itu masih hidup untuk mengobatinya kewalahan, tak bisa dibawa ke rumah sakit Selong. Katanya saat itu kan pengalaman itu tidak saya alami karena saya di sana, katanya tidak mau menerima pasien yang dari sana, dari Wanasaba. Allahu Akbar. Akhirnya dia pokoknya sakit sendiri, mau dibawa kemana tidak tahu. Lama sudah. Akhirnya saya tak ada teman yang dari Majdi, tak ada teman. Tak ada semua yang saya lihat, pokoknya tidak ada saudara saya, tak ada siapapun kecuali orang luar. Saya lari untuk keluar. Stop, tidak usah keluar. Yang perempuan diam di sana di tempat. Diam sudah, tidak usah keluar. Sehingga sorakin itu. Lalu kita kedok, seperti yang tadi mau tahu, kedok. Keluarlah saya dari depan panggung itu, keluar ke arah sini, mau menuju tempat pintu masuknya itu ya. Baru keluar, dilihat dari sini, mungkin saat itu kita walaupun kita sama-sama mengaji, tapi mungkin pengalaman kita tidak sama-sama. Tapi itu pengalaman saya pas waktu keluar dari depan panggung mau keluar ke sana, saya lihat ke atas, terus kan ini orang yang pakaian putih-putih ini melempar. Tapi yang saya lihat itu ndak jatuh apa ya, bata yang dilempar itu segenggam sudah. Tak jatuh, dia seperti debu saat itu. Dan saat itu karena saya baru nerima pengijazahan Hizbullah ini, kalau kita benar-benar mengamalkannya, kita ringan.
Ringan kita mau lari, urat-urat nadi semuanya tegang. Mau saya lari, mau terbang, mau ikut berperang, berjuang bersama-sama. Tidak pantang apapun, tidak mikirkan siapapun di rumah, walaupun anak saya kecil-kecil, namun saya ingin berjuang seperti mereka. Tapi karena ada dikasih, dan saat itu saya melihat seperti itu, lah bengak saya. Apa tainu bahasa Kelayu? Apa tainu kerepuk-kerepuk le atas? Setelah dilihat, batu bata yang dilemparkan ke arah kita itu, ke arah teman kita itu berubah menjadi debu. Alhamdulillah tidak bisa mengenai teman, tidak bisa mengenai teman-teman yang jemaah yang lainnya. Terus setelah saya melihat itu, saya lari lagi ke depan panggung karena saya dimarahi oleh yang laki-laki, kena kedok saya, pokoknya mau tahu doang nih. Dek saya milih tepu-tepu, pokoknya adik narak saya ceritakan ke anak-anak saya, itu aja. Supaya saya tahu bagaimana besar yang namanya NW ini. Keramatan Bapak Maulana Syekh, iya betul-betul terjadi, ada pada saat itu. Dan akhirnya saya kembali ke panggung. Sekembali saya dari melihat batu yang dilempar itu, ada cewek datang, maaf ya, pakai BH dan pakai ini cawet, ya itu aja biar dia tahu, biar maklum, kita tidak sembunyi-sembunyikan. Memang itu adanya yang saya lihat. Ini bukan saya rekayasa, bukan, kenyataan, ini fakta. Saya tidak mengada-ada. Terjadi memang kejadian itu seperti itu. Dengan mengatakan, kan di sebelah tangannya ini ada botol yang sudah diruncingkan. Nah, kan tajam deh foto. Dengan lantang. Woi, mbere hanun. Punya mate ya. Punya mate ya. Karena ia pernah mati adingku. Ngarang-ngarang ngaji lek tene pernah mati adingku. Mbem. Nah, seolah-olah mbe mata nah seolah-olah itu. Karena orang memarahkan. Mbe ya. Mbe mata nah mati isiku. Nah, lagu apa? Mungkin kalau tidak disuruh oleh Umi untuk menyelamatkan dia, mengembalikan dia keluar, mungkin dia sudah mati duluan daripada Umi. Akhirnya dia dibawa oleh pasukan inti untuk keluar. Sampai di sana tinggal saya. Ya Allah, mbe tak semeton kundi narak bae mana-mana sekek semeton kuku kita. Mbe ya, sanden ku mate tene, saya negita aku semama aku le Malaysia. Sanden aku mate, saya negita aku. Anakku masih beci-beci. Saya nang tahu ke nanang dengan terang aku. Mbe baturku silakan majidi. Nah, kata-kata itu yang keluar dari hati saya saat itu. Meco saya ndak ada teman, ndak ada apa-apa. Datang dari Sumbawa tapi samaan mobil. Ikut dari rombongan Majidi tapi orangnya di Sumbawa. Dan ya setelah saya menjumpai dia, syukur-syukur ada teman saya sama-sama mobil tuh. Terus saya gandeng. Alhamdulillah batur tebareng tebedait. Ida jari semetonku, ida jari selapu na jaga aku. Seandainya aku ngene-ngene selamatang aku. Iya, sedangkan itu kan orang Sumbawa. Lagu si angkun tebes semeton saat itu ndik nara apa-apa le antara itakah pokoknya wah angkat semeton. Nah, baru nyampe di sana di dekat panggung itu. Datang lagi teman kita, ini teman kita yang luka. Pokok itu sekedar luka, ndak terlalu parah, itu sekedar luka. Pokoknya di panggung itu ya Allah darah betul-betul dikarpeti oleh darah saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi juga ini teman yang saya suruh menjaga saya kemeton, basen. Sekarang aku carikan teman, dia mudah di sini di mobil pasukan inti ini. Nanti kalau sudah aku jumpai teman-teman, baru aku bawa Sida ke sana. Ya. Tapi nunggu, lama menunggunya, bosan, mau keluar lagi. Keluarlah, saya lagi
Terus keluar saya lagi, kalau itu sudah mau sore. Ini kan akan ceritanya mendekati ya mau pulang. Di saat itu panas kan sudah berkurang, panasnya itu sudah berkurang. Itu baru kita bisa dikasih keluar. Lagu separuh sejak sirani ya sugul. Baru keluar dari arah pintu, kan ada parit di sana. Parit, terus ada cowok. Mungkin itu adiknya yang pakai BH doang itu. Mungkin itu adiknya. Dia pakai putih-putih. Terus karena kesalahannya sendiri, akhirnya ini bibirnya di luka, bibirnya luka. Pakai kalungnya itu hitam, punya bandul apa itu? Mainannya punya bandulnya itu pakai kain yang begini besarnya. Ya, terus di sakunya itu ada atum. Atum itu kalau atum itu kalau enggak salah anti peluru yang jarak jauh saat itu yang ibu tahu. Dan juga ada Asmaul Husna, minyak yang warna merah putih yang tak bisa campur itu dengan besi tumpul. Ada kan besi tumpul itu yang ada di sakunya anak itu. Terus itu yang saya jumpa. Ya teman-teman saya enggak ada yang berani keluar, tapi saya yang keluar. Terus anakku solah sang mai angen bekete apa bayangan impi perasaan peselun-selun pengen anakku. Kan epe mele lalu ngeni dere epe pasu. Nah, ini ongkat saya yang bilang begitu. Di sebelah sininya. Pokoknya bergelimpangan mayat laki-laki yang pakaian jubahnya putih-putih itu. Cuma itu yang banyak. Kalau teman kita itu ndak ada. Ya Allah, ini dia mungkin. Assalamualaikum. Maaf. Grogi. Ia melihat begitu banyaknya manusia yang bergelimpangan yang sudah mati. Di sana ada tua, umurnya sekitar 40 waktu itu, tinggi, kurus orangnya. Mak sang mai angan dah beketek ngeni diri dah, pira bae si upa dah. Iya orang kata kita, iya lagu dengan bah mate, tekenu, na tahu be orang kata jawab kita. Lagu sekedar temuni, sekedar bahasa, lagu darah bidang pas di muka itu ya, darah sudah kering karena kan matahari panas terik saat itu, darah sudah hitam. Lagi saya jalan ke situ, ada lagi yang sudah mati. Masya Allah, sangkan luwe napo jenazah saat ini sang mai angan ada beketik. Sedangkan ngone ija sinaliwatin ita ya ongkat ita wah ongkat aku. Sangkan luwe motor mahat ini. Kah na bajulu sang nyambut ita gana itu si tahu tengaji. Sang nyambut umi gana pun semendak lana lalu nunggalang nyuruh ita mondok-mondok. Itu kata hati saya, tapi ternyata bukan. Nah di sanalah tempat saya berpikir dan ingat kata-katanya yang di rumah itu, kata ibu-ibu yang bilang, weh ndak lalu itu, wah jari ragin bi, mungkin ragingku, gak nasi gentep lecek-lecek jadi jangan kelak le ite. Nah sehingga ngenolah ongkat saat itu. Jalan lagi ke sana, ke sebelah sanaan, ada gagah
gagah, badannya tinggi, rambutnya baru dicukur, seperti ya seandainya saya janda saat itu mungkin saya mau. Tapi kan alhamdulillah punya anak, punya suami. Ya, terus itu waktu itu belum mati dia. Dari jam berapa, dari pagi dia belum mati. Orang tuh, ya Allah, semeton dedek mati, dedek manjulu mati, dende uras, dende mati julu semeton. Sanggen gagah deh, semeton apa dagen gini. Lagu goyoh yang ngangkot. Lagu den ini mati, jangan tetek monton den ini mati. Ya, itu aja. Tapi ya karena dia perbuatannya sendiri, ya alhamdulillah seperti itu. Dia makan dengan pekerjaannya sendiri, alhamdulillah kita bilang kan. Ya lama-lama saya bertemu dengan ponakan. Inak kakak, tepeta si papu kutono, yang kat ponakan saya, dah kumpul-kumpul. Buat apa terjadi ada bareng-bareng. Anden pada mati akan tebarengnya kat popu kutono. Iya, au meh. Nah akhirnya larilah saya ke orang tua saya sendiri. Alhamdulillah saya ketemu dengan orang tua saya sendiri. Soalnya kan saya asal Kelayu. Nah saya tinggalin nih orang Majidi. Mati-mati wah tono nih dengan tuaku ku bareng. Nah itulah yang saya ucapkan saat itu. Iya, sama mobil sama orang tua. Terus setelah itu lewat dibawa pakai anjar itu, luka lagi, apanya luka, pokoknya banyak darah, dibawa ke panggung. Itu saat itu saya tidak melihatnya karena saya sudah ada di belakang panggung saat itu. Saya tidak melihatnya apanya yang luka, pokoknya ditandu pakai anjar itu. Saya tidak tahu saat itu. Pokoknya saat itu betul-betul menyayat hati, mengiris-iris perasaan, menyakitkan semuanya. Tragedi yang tidak bisa terlupakan itu adalah fakta, bukan direkayasa. Benar-benar saya yang mengalami, bukannya orang yang mengalami, tapi benar-benar kami yang mengalami dengan ini. Ini yang pertama kali saya lihat, ini yang hidungnya potong itu. Terus saya bilang, ya Allah, semetonku apa jaga impina, pon dengan indet. Paran kendek pula ngamalang kai piatna wipian, lagu ternyata kan siaran takdir. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Lama-lama, ya ini lama kan akhir dari pembicaraan saya ini karena ada sudah teman yang sudah datang, mungkin tinggal gilirannya. Tapi ya saya pulang sama orang tua, tidak pulang ke rumah. Sedangkan anak-anak saya tinggal di rumah. Teman saya yang pulang itu, tempat anak saya nanya, mbak nangku, tapi tidak ada yang jawab. Ina ambil mati. Ina diwah mati kan? Nah itu kata Majidi. Iya begeriokan, bayi anak kuasa waktu itu masih beci-beci. Tapi yang kelas 1 sanawiyah saat itu, di saat dia mau ujian nasionalnya, terus dia meninggal dunia, anak saya yang pertama. Terus anak saya yang kedua, yang bernama Rabiatul Adawiyah. Pas dia melewati saya yang pakaian putih itu, saya sempat berpikir, sang demenku dengan yang kun anakku, mudah-mudahan ku mau nyekolah anakku sampai mahat ndak baik, merari bejulu-juluan. Alhamdulillah. Ternyata anak saya yang Rabiatul Adawiyah itu tahun tahun kemarin itu sudah menamatkan, sudah tamat di Mahadah. Tahun yang kemarin, tahun 2012 ini. Namanya mungkin semua tahu, itu namanya Rabiatul Adawiyah. Dan anak saya yang terakhir, yang laki, sudah tamat di Aliyah, dan rencananya mau daftar menjadi Tentara Nasional Angkatan Darat, yang insya Allah mungkin nanti bulan Februari ini. Maka diminta dukungan doanya semua. Mudah-mudahan berhasil. Itu rencananya mau berdaftar jadi TNI Angkatan Darat. Ya.
Nah, ya ini kembalinya saya pulang ke rumah kan, ke rumah orang tua saya pulang. Sampai di sana saya pulangnya diantar sama adik saya, itu sudah isya. Pulang sampai rumah, anak saya masih kecil-kecil. Anak saya ketiganya masih sudah tidur. Karena kan sudah jam berapa itu saya diantar, anak kecil kan, anak-anak kecil sudah tidur. Baru mengetuk pintu, takut, menangis. Terus, buka lawang nih aku. Ya basang ke anak. Terus buka-bukaan lawang, si Nina parane sudah mati, si dengan Nina alhamdulillah dah hidupina, ke mamang dah hidupina. Ya Allah Ina. Syukur nih dah mati Ina. Ya saling rangkul lah kami berempat. Ya begitulah akhir ceritanya saya. Itu bukannya ya seperti yang tadi, bukan direkayasa, bukan semuanya. Ini benar-benar saya mengalami, saya yang menyaksikan, saya yang ada di sana saat itu, bukan diceritakan sama orang, tapi ini benar-benar terjadi. Maka akhirul kata, ya silakan siapa yang mau nanya seperti yang tadi, ya tanya, tapi jangan melewati cerita saya yang tadi. Saya tidak bisa menjawab nanti. Baiklah. Karena materi pertama sudah berakhir, jadi kami berikan kesempatan untuk bertanya. Karena waktu sudah agak sore, jadi untuk materi pertama kita akan memberikan 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Nanti materi yang kedua kita akan berikan kesempatan juga 2 pertanyaan. Ya, silahkan dari yang Banin. Ayo, apa yang mau ditanya? Yang Banin, ya silahkan berdiri. Berdiri dan karena tidak ada speaker, jadi berdiri dan besaran suaranya ya. Silakan. Sebut nama. Ya, langsung. Kadumik Ben, kurang perengah. Berdiri supaya ditanda. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah orang-orang yang berbaju putih tadi, apakah semuanya orang-orang Pancor atau orang-orang mana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dijawab pertanyaan kedua, kami persilakan yang Banat. Ya, paling belakang berdiri. Berdiri, karena anda ada speaker ya, didengar ya. Diam. Ya. Bisa disampaikan melewati temannya. Oke, terima kasih. Baiklah, pertanyaan ada 2, berarti pertanyaan agak sama tapi beda. Yang ditanyakan oleh pertanyaan kedua, siapa pemimpinnya? Dan yang kedua, pertanyaan pertama tadi, siapa yang berbaju putih? Pertanyaan kedua, siapa pimpinan yang berbaju putih? Cuman itu. Bisa jawab? Yang berbaju putih itu karena banyaknya. Saat itu saya kira itu Ma'had semua. Saya tidak tahu. Tapi itu rupanya bukan orang Pancor, bukan orang sana. Gabung orang semua. Pokoknya orang banyak. Kalau kita sebut satu-satu kan kita ndak tetanda soalnya motor, ngono kan? Jadi ndak tahu siapa itu orangnya, ndak tahu kita. Yang penting orang berbaju putih yang sebanyak ya banyak lah, ndak tahu kita sebutkan. Nanya ya. Nah, jadi bagi anak penanya, ibu tidak bisa menjawabnya orang mana. Soalnya saya ndak tahu, ndak lihat juga orang mana, saya ndak kenal. Coba kalau orang Majidi, ya orang Majidi. Kalau orang Kelayu, saya tanda orang Kelayu. Tapi itu kan orang-orang luar. Jadi kita ndak tahu, pokoknya orang yang berbaju putih itu aja. Nah, sedangkan yang penanya kedua, siapa pemimpinnya? Ya, soalnya juga itu sama jawaban saya. Karena saya tidak tahu pemimpinnya siapa. Ya, sekarang ibu-ibu. Oh, soalnya saya tidak berani. Soalnya saya tidak tahu. Ini yang saya tahu, mungkin kalau saya bilang itu, mungkin ya juga. Nah, karena di saat itu ada Muksin Makbulnya di sana, di sebelah sana.
Kan ini bawa keris. Ini bawa keris, lalu ditaruh di sini, ditapak tangannya di sini, tapi ini tidak bisa, ini mic gini tidak bisa diem. Nah, diginikan, ya ditaruh di sini. Kalau keris itu jatuh ke sini, mungkin kami yang semua di Tarang itu meninggal. Tapi syukur alhamdulillah, kalau meninggal tidak ada seperti ini sekarang ini yang anak-anakku lihat, tidak ada saya. Kan mati saya di sana kalau kerisnya. Ya, tapi ada untungnya, ndak keris itu ndak rebah ke sana. Kan ada yang ini berdiri seperti ini. Alhamdulillah. Sehingga saya berdiri di depan kalian semua. Tapi untungnya keris itu rebahnya agak ini, sedikit agak miring ke sebelah sana. Itu saya tidak tahu pasti juga, yang di dalam madrasah itu katanya, walau alam Pak, ini teman saya tidak tahu, tapi cerita yang saya dapati katanya pas umuna kita membaca damarallahu alaihim itu katanya ada 40 jubah putih itu yang meninggal dunia. Des-des tuh nalu rangkah. Alhamdulillah, wah kumbena yang ngenu-ngenu diri. Nah itu kematiannya ndak tahu bekas apa, hitam, gosong, motong, itu ndak tahu bekas apa dia. Itu mungkin berkat keramatan Bapak Maulana Syekh. Nah, akhir kata, karena anak-anakku semua sudah ada yang nanya, apalagi ini cuacanya agak mendung, ya sudah mau malam juga, ada teman saya juga yang akan bercerita tentang kejadian yang dialaminya. Ya sampai di sini saja. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.